Alhamdulillahirrabbilalamin, pada pagi hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita belajar pada minggu ini, pertemuan kali ini kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Ya, Bu. Di tempat duduk, siap, gerak. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih untuk Mbak Naila. Selanjutnya kita akan membahas pelajaran pendidikan agama Islam di pertemuan yang ketiga ini, membahas mengenai semangat menuntut ilmu, menerapkan, dan menyampaikannya. Pada bab ini kita akan belajar 3 subbab. Pertama, memahami Quran Surat At-Taubah ayat 122. Yang kedua, implementasi pengamalan dari Quran Surat At-Taubah ayat 122. Dan yang terakhir, kunci sukses dalam menuntut ilmu. Langsung saja kita bahas poin A. Memahami Quran Surat At-Taubah ayat 122. Kenapa sih sedang belajar menuntut ilmu kok mempelajari Surat At-Taubah ayat 122? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Marilah kita tengok pada asbabun nuzul Surat At-Taubah ayat 122. Kenapa kok turun ayat ini? Pada saat Nabi hendak berperang, ada 2 golongan. Satu golongan ikut berperang, yang satu lagi tidak ikut karena sedang di padang pasir untuk mengajarkan ilmu agama. Kemudian orang-orang munafik mengatakan, celakalah mereka yang tidak ikut berperang. Maka turunlah ayat Surat At-Taubah ayat 122 yang menerangkan bahwa orang yang menuntut ilmu sama saja berjihad. Orang yang membagikan ilmu sama saja berjihad. Artinya kewajiban menuntut ilmu pada masa itu sama-sama wajib dengan berperang. Kayak gitu ya. Karena perang dan menuntut ilmu disetarakan pentingnya, artinya sama-sama wajib untuk umat Islam pada masa itu. Tidak boleh kita lupakan di masa sekarang bahwasanya menuntut ilmu adalah kewajiban. Dari adanya kewajiban menuntut ilmu, maka kita harus tahu kenapa kok diwajibkan menuntut ilmu, apa sih yang akan kita dapatkan ketika kita sudah menuntut ilmu. Nah, yang pertama yang akan kita dapatkan ketika menuntut ilmu adalah Allah akan memudahkan kita, yaitu orang-orang yang menuntut ilmu, untuk masuk surga. Kenapa? Karena ada hadis riwayat Muslim mengatakan bahwa orang yang berjalan menuju ilmu, orang yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, maka akan dimudahkan jalannya menuju surga. Yang kedua, orang yang menuntut ilmu, maka derajatnya akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang yang menuntut ilmu maka akan dibebaskan dari kebinasaan. Selanjutnya yang keempat, orang yang menuntut ilmu akan dijauhkan dari pemimpin yang bodoh. Dan yang terakhir, kita ketika sudah menuntut ilmu maka akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya anak-anak, kita masuk poin B, implementasi Quran Surat At-Taubah ayat 122. Setelah kita belajar menuntut ilmu, mendalami Surat At-Taubah ayat 122, selanjutnya apa yang harus kita lakukan setelah belajar ini? Yang pertama adalah sikap semangat dalam menuntut ilmu. Jadi kalau menuntut ilmu itu tidak boleh semangat, besoknya
melakukannya dengan ilmu. Ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat, maka kita harus dengan ilmu. Dan ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka kita harus berilmu. Maka kita harus semangat untuk menuntut ilmu. Yang kedua, implementasi dari surat At-Taubah ayat 122 adalah sikap semangat untuk mengamalkan ilmu. Setelah kita semangat menuntut ilmu, semangat untuk mengamalkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari, maka yang terakhir adalah kita harus memiliki sikap semangat menyebarkan ilmu. Karena hadis Rasulullah, balighu anni walau ayat, sampaikanlah walau hanya satu ayat. Nah, jadi walaupun kita tahu tentang hal kecil dan itu benar, maka kita wajib untuk menyampaikannya. Yang terakhir, poin C, kunci sukses dalam menuntut ilmu. Siapa yang tahu kunci sukses untuk menuntut ilmu? Tidak tahu. Yang pertama, bagaimana dikatakan patuh kepada orang tua? Kita bisa melihat dari kehidupan sehari-hari antara anak dengan orang tua. Dari hal-hal kecil, misalnya ketika orang tua memanggil, anak akan segera menjawab. Yang kedua, ketika orang tua sedang sakit, anak dengan sabar, dengan telaten mengurusi ibunya. Ketika orang tua sedang kesusahan, anak akan segera membantunya. Kemudian, tidak pernah membantah kepada orang tua. Artinya, senantiasa berbicara dengan santun, dengan sopan, dengan bahasa yang halus. Kemudian senantiasa sabar mendengarkan ketika orang tua menasehati, dan juga senantiasa mendoakan orang tua dalam keadaan apapun dan dimanapun anak berada. Kemudian, yang kedua, kunci sukses untuk mendapatkan ilmu adalah patuh kepada guru. Kenapa harus patuh kepada guru? Ada yang tahu? Tidak. Karena guru adalah orang tua kedua kita ketika di sekolah. Sebagaimana orang tua di rumah, guru juga punya kewajiban yang sama ketika di sekolah, yaitu menjaga, mendidik, mengawasi semua siswanya. Lalu, bagaimana cara kita sebagai murid untuk patuh kepada guru? Satu, mendengarkan ketika ada penjelasan dari guru. Kedua, taat dan patuh kepada guru, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Ketika berbicara dengan guru dengan sopan santun, dengan bahasa yang baik, bahasa yang sopan. Kemudian ketika kita bertemu dengan guru di luar sekolah, kita mau menyapa terlebih dahulu. Dan yang paling penting dan sering dilupakan oleh murid adalah senantiasa mendoakan guru. Karena ketika kita mendoakan guru, maka ilmu yang diberikan oleh guru kita akan sampai kepada kita dan kita akan mudah untuk mengamalkannya lantaran mendoakan guru. Baiklah anak-anak, demikian yang dapat Ibu sampaikan untuk materi di pertemuan kali ini. Jika ada yang kurang paham, silahkan bisa ditanyakan. Saya Bu, Baik, silahkan. saya mau bertanya bagaimana biar kita semangat mengamalkan ilmu yang sudah kita dapat Bu. Pertanyaan yang bagus, terima kasih. Kita akan belajar bersama bagaimana caranya untuk semangat mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Saya akan memberikan 3 tips untuk anak-anak semua. Yang pertama, kita harus senantiasa berdoa, memohon kepada Allah supaya niat kita untuk menuntut ilmu juga ditekadkan niat untuk mengamalkannya. Karena tanpa adanya ridho Allah, maka kita tidak akan mampu melakukan apapun, meskipun itu adalah kebaikan yang akan kita lakukan. Yang kedua, kita harus memilih teman sebanyak-banyaknya yang tekun beribadah. Di sini saya tidak memerintahkan teman-teman untuk menjauhi teman-teman yang dalam tanda kutip kurang beribadah.
Tetapi bersahabatlah, dekatlah dengan orang-orang yang rajin beribadah. Kenapa? Sebagai manusia, tentu keimanan kita naik turun. Ketika kita sedang turun, tetapi memiliki teman, memiliki kerabat, memiliki sahabat yang rajin beribadah, maka kita akan semangat lagi untuk beribadah. Teman baik itu menjadi pengingat untuk diri kita. Dan yang terakhir, ketika kita akan malas untuk mengamalkan ilmu, ingatlah bahwa dengan kebaikan, dengan kita mengamalkan ilmu, maka kita akan terbebas dari maksiat, terbebas dari perilaku buruk, karena kita semangat menuntut ilmu, semangat mengamalkan kebaikan. Akhirnya ketika kita bebas dari perilaku buruk, kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tepuk tangan untuk Mbak Fenty karena sudah mau bertanya. Baiklah, apa ada yang ingin bertanya lagi? Tidak, Bu. Kalau tidak ada, marilah kita akhiri pertemuan pembelajaran pendidikan agama Islam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan untuk hari ini dan terima kasih atas semangat dan antusiasnya dalam belajar. Semangat terus belajarnya, semangat mengamalkan ilmunya dan semangat untuk menyebarkan ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi